Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat CRUD MySQL pada Android. Yang pertama, kita harus bangun database-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buat web service. Dan terakhir kali kita baru implementasikan ke Android. Nah, dimulai dari yang pertama adalah kita harus punya database. Sebelum itu kita harus punya hostingan. Nah, bagi yang sudah punya hostingan bisa langsung masuk, login cPanel-nya. Kalau bagi yang belum ada, boleh menggunakan hostingan yang gratis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan hostingan gratis dari 000webhost.com. Di sini saya sudah punya akun. Saya akan coba masuk. Bagi yang belum punya, bisa langsung daftar di akun ini. Nah, di sini saya sudah punya akun yang namanya adalah bisa ditunggu .000webhostapp.com. Di sini saya akan coba manage website. Oke. Selanjutnya saya akan coba buat database-nya dulu. Pertama, saya pilih bagian menu tools. Kemudian di sini ada yang namanya database manager. Saya pilih dulu database manager-nya. Untuk versi yang gratis, di sini hanya dibatasin sampai 2 database saja. Di sini saya sudah punya satu database, saya akan coba buat satu lagi. Saya buat database-nya dengan cara klik new database. Selanjutnya, nama database-nya saya isi, misalnya nama database-nya adalah tulis aja. Nama DB-nya, atau boleh diberi nama DB tulis aja. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba buat aplikasi yang namanya adalah tulis saja. Jadi saya coba buat DB-nya dulu, DB tulis saja, kemudian username. Nah, username ini harap diingat ya. Username-nya saya buat namanya misalnya boleh nama kalian. Saya pakai nama inisial ya. Kemudian passwordnya di sini ada randomize ya, diacak. Tapi lebih baik kalian buat sendiri passwordnya dengan nama yang mudah diingat. Kalau memang mau pakai yang randomize ini passwordnya unik, cuman susah untuk diingat ya. Oke. Saya coba buat password sendiri. Passwordnya di rumah aja. Oke. Kemudian ini karena passwordnya ini diminta terlalu harus unik ya. Kalau memang agak sulit ya kita bisa tambahkan angka di belakangnya dan harus ada huruf kapital. Jadi misalnya saya buat D yang huruf besar, kemudian mungkin harus ada simbol. Saya pakai tanda seru add. Jadi mungkin maksudnya yang saya buat adalah di rumah aja 124 tanda seru add. Oke, kemudian saya pilih create untuk membuat database. Oke, di sini database-nya sudah pernah digunakan. Saya coba tambahkan db underscore tulis saja. Database-nya sudah pernah digunakan. Database atau db underscore tulis saja. Oke, tadi keterangannya tadi adalah db user ya, bukan db name. Jadi db usernya sudah pernah digunakan, jadi saya ganti db username
DB name-nya tetap yang sama kayak tadi. Saya pilih create. Oke, harusnya berhasil. Nah, ya berhasil ya. Oke. Jadi ini ada sambil menunggu proses creating database-nya. Jadi yang baru saja kita ketik yaitu DB name, kemudian DB user, dan passwordnya harus diingat tidak ditampilkan di sini. Oke. Jadi kalaupun lupa masih bisa dilihat di DB tulis saja untuk nama database name-nya sama DB user. Oke. Oke, ini masih proses creating database. Sambil menunggu, kita akan menggunakan file manager untuk mengupload file PHP yang digunakan untuk membuat web service. Oke, di sini udah selesai. Nah, di sini kalian bisa pilih manage, kemudian pilih PHP admin untuk mengelola database-nya. Kita akan coba buat tabel, satu tabel dulu di sini. Oke, saya akan coba buat nama tabelnya adalah nama tabelnya misalnya users. Saya buat nama tabel namanya users. Kemudian saya pilih go. Selanjutnya kita isikan nama-nama fieldnya. Jadi mulai dari yang pertama, ini nama fieldnya adalah saya buat ID, tipenya adalah integer, kemudian ini auto incrementnya saya centang auto increment, dan kalau ada pilihan ini pilih aja go, artinya kita membuat field ID ini sebagai primary key. Kemudian field selanjutnya kita beri nama username. Username-nya ini tipenya adalah varchar. Varchar-nya misalnya saya batasi misalnya 50. Kemudian field yang ketiganya itu adalah password. Password varchar saya buat 255 karena ini nanti ada encrypt ya. Kemudian berikutnya adalah create date. Tipenya adalah date time. Create date ini nanti dipakai untuk mengetahui kapan user ini dibuat. Defaultnya kita set current timestamp mengikuti jam server pada saat itu. Kemudian satu lagi saya tambahkan satu kolom. Saya tinggal tambahkan satu kolom di sini, tinggal klik go. Saya tambahkan satu kolom lagi, namanya adalah modified date, artinya kapan terakhir kali ini diubah datanya. Tipenya adalah datetime. Kemudian defaultnya saya buat null. Kalau ada terjadi modifikasi, maka atributnya di sini saya pilih event on update current timestamp. Selanjutnya, kalau sudah langsung saja pilih save. Oke, jadi ini tabelnya udah berhasil dibuat. Nama tabelnya adalah user. Bisa diklik. Field-field yang baru saja kita tentukan sudah sesuai. Ada ID, username, password, create date, modified date. Ini masih kosong. Selanjutnya saya buat satu tabel lagi. Oke, satu tabel lagi. Ini adalah untuk menulis apa saja yang mau kita tulis. Jadi di sini nama tabelnya adalah post. Ini adalah tabel post di mana setiap user bisa ngepost, bisa nulis apapun di sini. Tentunya ada ID postingan, ID post, kemudian
kontennya apa. Saya pakai bahasa Inggris ya. Kontennya artinya adalah isi dari postingan, konten. Kemudian siapa yang ngepost. Ini saya pasang username. Kemudian di sini ada create date, tanggal post. Sama satu lagi saya buat kapan postnya ini dimodifikasi. Ada modified date. Nah, di sini ID-nya saya buat integer, auto increment-nya saya centang. Kemudian ada pilihan untuk memberikan indeks ini sebagai primary key. Kemudian tinggal klik go aja. Selanjutnya di bagian konten ini tipenya adalah varchar. Varcharnya saya buat misalnya 200 ya. 200 karakter yang bisa dipost. Atau saya lebih singkatin lagi, misalnya 180 karakter yang bisa dipost. Kemudian username-nya mengikuti dengan yang tadi varchar 50. Kemudian create date-nya saya buat date time. Modified date-nya juga saya buat date time. Oke. Kemudian di sini date time-nya sama. Di sini saya buat current timestamp. Kemudian yang ini defaultnya no, tapi atributnya on update current timestamp. Sebentar, ini username ini adalah untuk mengetahui postingan ini milik siapa. Kayaknya lebih tepat saya pakai user. Mungkin saya buat user ID saja mungkin. User ID aja. Jadi user ID ini adalah ID pada tabel user, bukan username tapi ID-nya aja. Nanti kalau mau ngambil username tinggal join aja. Jadi ini saya buat integer. Ini saya kosongkan integer. Oke, user ID. Kemudian saya pilih save. Sampai di sini kita udah buat 2 tabel. Nah, kemudian di bagian post ini saya klik. Ini adalah tabel post. Saya akan coba menambahkan indeks foreign key. Di sini user ID-nya saya buat user ID-nya saya tambahkan more, klik menu more, kemudian pilih index, kemudian add indeksnya dengan klik OK. Oke, nanti muncul tanda kunci warna abu-abu. Selanjutnya saya akan coba tambahkan di sini di bagian relation view, ya, relation view. Diklik ini saya buat constraint. Nama constraint-nya adalah hubungan antara user ID foreign key FK. Di sini kolomnya adalah merujuk kepada user ID-nya yang dihubungkan dengan database tulis aja. Tabelnya saya relasikan dengan user. Kolomnya adalah ID ya. Oke, mungkin namanya adalah mungkin saya buat users post ID foreign key. Mungkin user post ID foreign key. Saya kasih nama itu aja. Kemudian on delete-nya no action, on update-nya mungkin saya buat cascade. Kemudian saya pilih save. Oke, udah berhasil, kita sudah buat foreign key. Jadi kalau mau melihat hasilnya bisa klik DB yang paling atas ini, kemudian pilih designer. Kita bisa lihat dari sini relasi antara tabelnya. Ini udah ada terjalin hubungan antara tabel post sama tabel user dengan merujuk kepada user ID merupakan foreign key daripada ID di tabel user. Selanjutnya tabel sudah kita buat,
Sudah kita siapkan juga relasinya. Kita sekarang ke bagian file manager, ya. File manager. Ini di sini bisa new tab ya. Oke. Kita akan buat script PHP. Nah, di sini klik upload file. Nah, untuk yang pembangunan web service ini kan kita menggunakan bahasa PHP. Nah, kita akan coba menggunakan framework. Framework PHP-nya kita menggunakan kode igniter. Jadi silakan akses dulu situs kode igniter untuk download frameworknya. Jadi di sini ada klik menu download. Nah, di sini ada beberapa versi kode igniter, mulai dari kode igniter yang versi 2, versi 3, dan versi 4. Nah, sebagai informasi saja, kode igniter 4 ini baru saja dirilis. Ya. Dan versinya masih versi 4.0.2 yang terbaru. Sedangkan kode igniter 3 ini juga masih banyak orang gunakan. Dan kode igniter 2 udah lama sekali. Ya. Nah, pada tutorial ini saya akan coba gunakan kode igniter 3. Karena kode igniter 4 ini butuh penyesuaian dan beberapa perubahan yang cukup besar dampaknya. Sehingga mungkin lebih stabil untuk menggunakan kode igniter 3 dulu pada saat ini. Kita akan coba download. Klik download kode igniter 3. Oke. Download. Kemudian selanjutnya setelah kalian download, ke bagian file manager yang sudah kebuka tadi, kemudian kalian upload ya. Upload file. Di sini bisa drag and drop atau pilih select file. Oke. Kita bisa langsung drag and drop atau pilih select file. Kalau mau select file, kita pilih aja select file. Saya tadi download di menu download, compress. Tadi nama filenya apa ya? Filenya tadi. Nama filenya tadi adalah ini. Saya upload. Oke, udah terpilih filenya, kemudian saya pilih upload. Tunggu proses uploading sampai selesai. Oke, ini udah selesai ngupload. Nah, file uploadnya ada di sini. Nah, ini ada folder public HTML. Saya akan coba ekstrak file zip ini ke dalam public HTML. Jadi saya mungkin klik kanan saja di sini, klik kanan, pilih ekstrak. Atau saya masukin dulu ke dalam. Caranya adalah klik dulu filenya, kemudian pilih move, pindahkan dulu ke dalam. Ini destination-nya ubah, ganti destination tag-nya ke dalam public HTML di sini ya. Kemudian pilih select this yang paling bawah, kemudian move. Nah, file zip tadi udah dipindahkan ke dalam public HTML. Nah, ini dia. Sekarang kita akan klik kanan, extract. Extract. Nama filenya saya ganti dengan nama tulis aja. Kemudian saya pilih extract. Oke, extraction complete, berhasil. Tadi saya beri nama tulis aja. Nah, ini dia, tulis aja. Ini file zip saya, ini adalah tulis aja. Saya klik 2 kali, tulis aja. Nah, di sini ada folder lagi. Coba diklik 2 kali dulu, lihat isinya. Nah, yang isinya ini saya mau pindahkan lagi. Jadi tidak ada subfolder nama BCI coordinator. Saya pindahkan dulu ke bagian depan. Jadi saya klik move, kemudian saya
pilih change lagi, saya pindahkan satu level ke atasnya lagi, satu level sebelumnya maksudnya ya. Nah, di sini select this, kemudian pilih move. Oke, ini foldernya kosong karena semua filenya ini saya pindahkan ke satu level di atasnya. Jadi folder ini kosong dan folder tulis ajanya ini sudah ada. Oke, nah file ini sebagai akibatnya pemindahan beberapa file tadi, sehingga file ini, folder ini menjadi kosong. Saya akan hapus folder kosong ini. Ya, caranya tinggal dicek saja opsi centang, kemudian kita pilih icon delete. Oke, sampai di sini folder tulis ajanya sudah ada, dan di sini ada application, system. Ini adalah beberapa file framework CI-nya. Oke, kita mulai konfigurasi dulu, dimulai dengan coba kita akses nama website kalian. Di sini nama website saya adalah bisa ditunggu 00webhostapp.com/, saya kasih folder tadi ya, berarti ini saya kasih slash lagi, tulis saja, enter. Oke, pastikan udah tampil tulisan welcome to CodeIgniter. Kalau sudah tulis begini berarti udah berhasil kita ekstrak dan kita sudah tampilkan ke dalam folder tulis saja. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk database-nya, dimulai dari application, kemudian config. Nah, di config ini kita mulai dari autoload ya. Kita coba klik 2 kali autoload. Di sini autoload library-nya saya mau tambahkan database. Artinya untuk framework CI ini saya akan menggunakan library database. Kemudian nanti ada email, ada session. Untuk pembuatan web service cukup menggunakan database saja, tidak perlu sampai menggunakan email, session, dan library yang lainnya. Oke. Kemudian di sini juga ada URL kalau mau menggunakan URL. Tapi di sini kita hanya sebatas untuk menggunakan sebagai web service. Oke. Jadi kita hanya menambahkan autoload array database saja. Selanjutnya pilih save and close. Kemudian coba refresh lagi tadi. Oke. Nah, ini ada beberapa yang belum kita tambahkan konfigurasinya. Karena kita melakukan database, berarti kita harus set db name, db user, sama passwordnya. Sedangkan yang ini belum kita tambahkan, berarti belum berhasil. Kita harus tambahkan konfigurasi lagi. Di sini ada config.php, silakan dibuka. Kita akan ubah base URL-nya dulu. Nah, base URL-nya kan masih kosong nih. Kalian ubah base URL-nya, ini saya copy aja. Base URL-nya adalah nama website yang sudah dibuat tadi, kemudian slash, nama subfoldernya adalah tulis saja. Oke, itu base URL. Selanjutnya langsung saja save and close. Kemudian set lagi di bagian database PHP. Nah, database PHP ini ada beberapa yang harus kita isi. Hostname-nya biarkan saja localhost. Kemudian bagian username-nya ini isi dengan username yang sudah kita buat pada saat kita buat database MySQL. Nah, di username ini kalau lupa bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini DB usernya. Saya copy. Oh, yang ini ya, sorry. Ini DB usernya saya copy. Tinggal letakkan di sini, ini username. Kemudian passwordnya tadi ya saya share aja password saya tadi ya. Tadi di rumah aja.
Kemudian untuk DB name-nya ada di sini, tinggal di copy DB name. Ini nama DB-nya. Oke, sisanya nggak perlu kita tambahkan, cukup ini aja. Kalau sudah, pilih save and close. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke ini, coba di refresh lagi. Oke, pastikan tidak muncul pesan kesalahan lagi. Kalau berhasil, muncul kembali welcome to coordinator. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan koneksi database dari framework CI-nya. Selanjutnya, kita buat web service menggunakan model MVC. Modelnya adalah model view controller. Kita mulai masih di file manager. Kita akan ke bagian application. Selanjutnya, masuk ke bagian modelnya dulu. Model. Nah, di sini kita buat file PHP. Di sini ada pilihan new file. Kita buat nama filenya adalah mobile model. Ya, mobile model.php. Ya, ini hanya penamaan saja. Hanya contoh, kalau kalian mau pakai nama yang lain juga boleh. Ya, saya buat mobile model aja. Kemudian klik 2 kali. Yang ini saya klik 2 kali mobile model PHP-nya. Saya mulai menulis script di sini. PHP ya, tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya. Kemudian saya buat kelas. Nama kelasnya harus sesuai dengan nama file. Nama filenya kalau huruf besar huruf kecil pengaruh. Mobile. Terus saya tadi buat namanya model. Mobile model. Bisa kalian lihat di sini ya. Mobile model. Kemudian saya beri extends CI_model. Artinya kelas ini adalah kelas untuk modelnya. Oke. Selanjutnya saya buat function. Function namanya adalah, kita akan coba buat loginnya dulu. Pertama adalah kita buat function login user. Ya, login user nanti kita buat. Login usernya itu kita butuh variabel username. Kita butuh variabel username untuk login. Sama butuh password ya. Login pasti butuh password, username password. Terus di sini saya coba buat variabel SQL, perintah SQL, maksudnya perintah SQL-nya untuk ngecek login adalah select. Ini select bintang ya, select bintang from, nama tabelnya tadi users pakai S, where, dimana username sama dengan tanda tanya saya buat, and password sama dengan tanda tanya. Kemudian saya buat variabel hasil query-nya, query sama dengan this db query. Kemudian perintah SQL-nya saya masukkan ke dalam method query. Kemudian array ini adalah isian dari tanda tanya ini, question mark ini ya. Jadi ini karena ada 2 tanda tanya, berarti ini juga ada 2 dalam bentuk array. Ini saya buat isinya adalah username ini ya, sebagai input saya jadikan ini untuk masukkan ke dalam perintah SQL. Kemudian koma password. Jadi yang ini akan mengisi tanda tanya yang ini, dan password ini akan mengisi tanda tanya yang ini. Ini merupakan parameter input dari metode login user. Kemudian saya return query
Di sini saya buat untuk login suksesnya dulu ya. Nah, logikanya adalah kalau begini, saya buat result array aja, result array. Apapun hasilnya akan saya return bentuk result array. Oke. Selanjutnya saya sekalian buat function untuk register user. Register user ini adalah untuk membuat user baru ya. Di sini parameter inputnya adalah username sama password. Nah, karena lebih ringkas lagi kita bisa gabung jadi satu variabel, jadi cukup yang ini saya buat variabel data saja. Kemudian di sini saya buat if jika data ini berhasil diinsert, saya buat if thisDB insert. Ini adalah perintah untuk insert data sebagai pengganti insert into, jadi sama saja insert, kemudian dimulai dari nama DB, bukan nama DB tapi nama tabel. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah users pakai S tadi. Kemudian data yang mau diinsert ke tabel ini, data yang mau diinsert ke dalam tabel user ini adalah variabelnya adalah data. Kemudian kalau sukses, kalau ini berhasil dijalankan dan nilainya true, artinya sukses, maka kita kembalikan menggunakan return true ya, misalnya return true. And else kalau gagal berarti return false. Return true sama return false. Oke. Jadi sampai di sini kita udah buat dua model. Pertama untuk login, kedua adalah untuk register. Oke. Klik save and close. Selanjutnya sekarang ke bagian view. Ke bagian view di sini saya buat file baru di sini. Klik new file. Atau boleh kita buat folder dulu. Buat folder, klik new folder. Saya buat dulu namanya mobile view ya. Saya buat folder baru namanya mobile view. Nah, ini mobile view. Kemudian saya klik dua kali masuk ke dalam folder. Saya buat new file. Namanya adalah view data.php. View data.php. Script. Nah, di sini saya akan coba buat view. Saya buat if. Saya buat PHP-nya dulu. PHP pembuka sama PHP penutup. Nah, di sini saya buat if jika terdapat, if is set, ada variabel status yang dikembalikan di view data, status. Jika ada variabel status yang dikembalikan di view data, cek. Terus cek lagi kalau statusnya nilainya benar. Kemudian if lagi, selanjutnya kita akan cek jika count ada variabel data. Jika count datanya lebih dari 0, artinya datanya ada, maka kita kembalikan dalam bentuk respon yang memiliki status dan data. Responsnya saya buat dulu dalam variabel array kosong, kemudian baru saya isi
atribut array-nya pakai kurung siku, isinya ada sukses. Kalau dia datanya ada, maka ada variabel sukses. Suksesnya saya buat 1, suksesnya 1. Kemudian response, selain sukses saya buat atribut baru lagi, namanya bisa message. Message-nya saya beri pesan, misalnya pesannya adalah retrieve data success. Ini pesan ya. Kemudian response, sini saya buat datanya saya buat sama dengan variabel data yang dikembalikan. Kemudian selanjutnya saya buat else. Jika count datanya tidak ada, maka response array-nya, saya copy aja ini, response array-nya suksesnya 0, artinya dia suksesnya 0. Kemudian ini mungkin saya buat 0 data karena tidak ada data. Kemudian datanya juga karena tidak ada, maka saya hapus, jadi cuma ada sukses sama message. Kemudian di sini kondisi yang ini, untuk kondisi yang ini saya buat else, sama juga saya copy. Tapi ini sistemnya adalah suksesnya masih gagal karena statusnya tidak ada. Nah, suksesnya saya buat 0. Jadi suksesnya itu 1 kalau statusnya nilainya true dan datanya lebih dari 0. Ya, sisanya saya buat suksesnya adalah 0. Di sini keterangannya adalah karena statusnya false ya, maka saya buat di sini adalah invalid key. Ada key yang tidak sesuai. Selanjutnya di sini saya buat else. Kalau tidak ada variabel 1 sama sekali, maka ini pasti gagal ya. Gagal berarti suksesnya 0. Suksesnya 0. Message-nya bukan invalid key tapi invalid post ya. Invalid post. Oke. Kemudian selanjutnya saya echo JSON encode. Yang di encode adalah variabel response. Oke. Echo JSON encode. Oke, karena ini variabel responnya semua untuk setiap kemungkinan ada, saya taruh di sini aja, echo JSON encode response. Kemudian klik save and close. Nah, oke, view data artinya view-nya nanti ada yang mengembalikan data. Kemudian ada satu lagi view yang tidak mengembalikan data, view no data atau view status ya. Kalau saya sih beri nama view no data. Oke, saya buat satu lagi namanya adalah view no data .php. Artinya pengembaliannya hanya sukses sama message-nya saja, tidak ada data sama sekali. View no data, klik 2 kali, kita buat lagi tanda tanya PHP sama satu lagi penutup PHP-nya. Sini sama ya, hampir sama sebetulnya. If is set, jika ada variabel status, lagi-lagi ada status. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas kenapa variabelnya namanya status, karena nanti di bagian controller saya akan menggunakan variabel
namanya status. Nanti kalau nggak ada status dia nggak akan bisa mengembalikan respon sukses dengan nilai 1. Kemudian ada lagi if status ya, jika statusnya nilainya true maka langsung saja respons sama dengan respon suksesnya sama dengan 1. Kemudian respons message sama dengan, mungkin di sini saya buat responsnya adalah sukses ya, mungkin saya buat sukses, atau mungkin data sukses misalnya. Kemudian else respons berikutnya adalah kebalikannya, yaitu suksesnya adalah 0, di message-nya mungkin data fail ya. Mungkin pesannya mungkin bukan data sukses, tapi mungkin saya buat operation sukses saja. Ini operation fail. Kemudian di sini saya buat kondisi else sama, ada pesan sukses sama message. Di sini suksesnya 0. Kemudian di sini karena tidak ada, berarti saya buat no post data ya, dia tidak ada yang di post datanya. Kemudian yang terakhir kali adalah saya lakukan JSON encode, yaitu JSON encode response. Oke, kemudian saya klik save and close. Nah, view-nya udah selesai ya, cuma ada 2, satu view data, satu view no data. Selanjutnya kita ke bagian controller. Nah, controller di sini saya buat new file, namanya adalah mobile control.php. Mobile control.php. Di sini saya buat pembuka tutup PHP-nya dulu ya. Saya buat kelas, nama kelasnya sesuai dengan nama file. Jadi saya buat kelas di sini mobile control, kemudian extends CI controller, kemudian saya buat konstruktor function underscore construct sebagai konstruktornya. Di sini saya buat parent construct, namanya juga harus sama dengan nama fungsinya ya. Kemudian di sini saya lakukan load load model. Jadi semua function yang saya tulis di mobile model saya akan load semuanya di sini. Load model. Nama filenya tadi adalah mobile model.php. .php nggak usah diketik ya, mobile model saja. Kemudian berikutnya adalah function controller. Nah, function controllernya saya samakan saja login user. Ini function controller. Ini adalah function controller. Nama functionnya tidak harus sama dengan nama function yang ada di mobile model. Ya, tidak harus sama. Nah, ini kebetulan sama aja. Kemudian, apa saja parameter post yang akan dimasukkan ke dalam login user? Pertama adalah key ya. Saya buat aja key this
input post, this input post ini adalah parameter yang di post dari Android. Nah, nanti penamaan huruf besar huruf kecilnya pengaruh. Saya pakai huruf kecil, key, true. Selanjutnya ada variabel selain key, ada username, this input post, artinya dia menerima input post dengan nama parameter postnya adalah username. Nanti saya jelaskan di Android-nya bagaimana. Jadi ini hanya menerima inputnya dulu. Selanjutnya ada password. Ini namanya adalah password true. Jadi dari Android nanti ngirim post ada tiga, nanti ada 3 parameter yang dikirim dari Android, ada key, username, password. Nah, di function login user ini dia akan mengecek ada nggak semua post dengan 3 parameter key, username, dan password. Kalau ada, dia akan ambil semua dan masukkan ke dalam variabel baru yang ini ya. Oke. Variabel masing-masing adalah key, username, dan password. Oke, di sini nah baru saya buat variabel status. Oke, saya buat dulu status sama dengan array. Kemudian saya buat if jika key key-nya adalah saya buat misalnya key-nya saya buat di rumah aja. Di rumah aja. Kalau key yang dilempar adalah di rumah aja, maka kita akan bisa memanggil model dan kita akan menampilkan hasil proses dari modelnya ya. Ini supaya web service kita lebih aman. Ada key-nya dulu, kalau key-nya salah nggak bisa orang sembarangan yang bisa akses. Kemudian else, kalau tidak sama key-nya maka gagal. Oke, kita mulai dari yang if key-nya benar. Kalau key-nya benar, maka saya akan buat variabel dulu. Ini variabel status, ada data, variabel data. Di sini saya akan coba buat data sama dengan this mobile model. Nah, penggunaan pemanggilan this mobile model ini bisa digunakan kalau sudah melakukan load model dengan nama mobile model. Jadi this mobile model ini terjadi yang bisa kita gunakan kalau kita sudah berhasil ngeload ini ya. Kalau nggak bisa load ini maka ini nggak bisa langsung digunakan. Kemudian panah lagi nama functionnya yang kita buat di mobile model tadi kan baru 2, ada login user sama register user. Nah di sini kita gunakan yang login yang user dulu, login user. Tadi ada 2 parameter yaitu username dan password. Oke. Kemudian saya akan cek kalau count dari data itu lebih dari 0. Artinya kan ada di database username dan password ini ada di database, maka baru saya set status data ya. Datanya ada. Karena login user ini hanya mengembalikan
loginnya berhasil atau tidak berhasil, bahkan cuma butuh sukses 1 dan sukses 0. Datanya tidak perlu, karena kita cuma cukup mau ngecek apakah statusnya 1 atau 0. Ya, tidak butuh ngambil data, hanya untuk dicek aja ada atau enggak. Berarti statusnya adalah saya buat status ya. Mungkin saya buat ini status sama dengan true ya, true berarti berhasil. Sedangkan untuk yang ini saya buat else, berarti tidak ada database, berarti gagal, statusnya adalah false. Kemudian selanjutnya saya buat this load, atau nanti this load view nya saya dibuat di paling bawah aja, status true. Kemudian di sini ini saya hapus dulu. Di bagian else di sini juga sama, statusnya adalah false karena di sini key-nya salah ya, statusnya false. Oke. Kemudian di sini saya panggil this load kemudian view. Saya akan tampilkan view gunakan tadi namanya adalah mobile. Di dalam folder ya, kita buat folder dulu tadi, kalau masih ingat nama foldernya adalah mobile view, kemudian slash nama file PHP nya tadi adalah view status titik PHP, tapi kita nggak usah buat titik PHP nya, langsung koma, datanya adalah status. Oke. Nah, karena passwordnya ini di encrypt, artinya kita harus gunakan SHA-1 ya, SHA-1. Jadi langsung saja, mungkin di sini saya langsung buat password langsung SHA-1, buka kurung, kemudian tutup kurung di sini, SHA-1. Kemudian save ya, klik save. Selanjutnya register user udah selesai, kita akan coba buat satu lagi untuk yang register ya. Jadi function register user juga sama, sini ada key juga, key ini sama ya, saya copy aja ini key, username sama password juga sama ya, key, username, password. Nah, ini juga sama. Nah, jadi untuk register yang diisi adalah username sama password. Username password di sini saya akan coba. Ini sebenarnya sama saja, cuma perbedaannya ada di bagian ini. Ini saya ganti yang menjadi register user ya, register user. Nah, yang ininya saya ubah, saya hapus. Di sini saya akan coba ubah ya, status sama dengan array. Di sini saya gunakan status. Nah, karena mobile model register user ini hanya untuk insert data, artinya kita harus pastikan dulu datanya ini udah ada belum. Kalau belum, maka kita insert. Kalau sudah ada, maka kita cegah ya, jangan sampai di insert. Oke. Di sini saya baru variabelnya mungkin saya ganti ya jadi data, tidak harus status. Ini coba saya ganti ya, biar paham juga perbedaannya gimana. Ini saya coba ganti namanya adalah data, tidak lagi status ya. Ini data sama dengan saya ganti datanya array. Oke, jadi kita harus isi dulu data, atributnya ada username sama password ya. Nah, username ini isinya adalah username ini.
username ini, sedangkan password ini isinya adalah password. Oke, jadi data ini sekarang ada dua, username sama password. Nah, data ini akan kita lempar masuk ke dalam sini untuk di-insert satu bagian. Karena data ini sudah terdiri di username dan password, nanti dia langsung insert otomatis di database-nya. Hingga yang ini tinggal saya buat karena ini mengembalikan nilai true sama false, maka saya buatkan if di sini. Ini saya hapus saja ini ya. Saya buat if sini, saya buat if, atau nggak usah pakai if, saya langsung buat aja status ya, karena sudah bentuk true false. Jadi ini status sama dengan array. Mungkin saya buatnya ini di atas saja. Ini mungkin saya buat di atas saja ya, supaya lebih mudah. Nah, jadi ini adalah data yang dibungkus dalam satu, terdiri dari dua, username dan password. Yang satu ini status untuk mengembalikan bentuk hasil hasil resultnya, apakah berhasil atau enggak. Di sini saya buat saja langsung status sama dengan this mobile model ya, mobile model. Kemudian nama function mobile modelnya adalah register user. Ini variabel yang dijadikan parameter inputnya adalah data ya. Nanti langsung isinya true atau false. Kalau true maka ini nilainya true, kalau false ini juga nilainya false. Mungkin bisa dibuat message di sini. Message-nya di sini adalah saya buat insert user success misalnya. Tapi bisa juga ini insert success-nya gagal. Mungkin saya lebih buat fleksibel aja. Mungkin tetap saya buat begini aja ya, biar lebih mudah sih. Oke, mungkin ada kemungkinan bahwa message-nya bisa kita ubah-ubah, maka yang ini saya ganti. Saya buat dalam if aja ya, supaya message-nya bisa saya buat custom. Jadi seperti ini. If this mobile model register, jika ini nilai true, maka ini saya buat sama dengan true. Nah, bisa juga sih. Ini kalau nilainya false, kalau hasil ini yang false, ini saya buat statusnya adalah false. Tapi ini saya mau ubah message-nya insert success failed. Oke. Kemudian berikutnya untuk yang ini status false, status message-nya mungkin saya buat invalid key aja kali, invalid key. Oke. Kemudian di slot view mobile view status adalah status. Kemudian saya pilih save and close. Misalnya ada harus kita ubah di bagian mobile view tadi, di bagian view no data ya.
view no data ini saya ganti aja message-nya ini. Message-nya adalah variabel message yang ada, jadi disesuaikan dengan controller nanti. Ini juga saya buat message, menyesuaikan nanti. Kemudian saya pilih save and close. Ini view no data, berarti tadi saya cek dulu apakah sudah benar. Jadi bukan lagi view, oh sorry, tadi view no data ya, saya keliru. Ini harusnya view no data. Ini view no data ya, bukan view status, sorry, view no data. Oke, sudah saya save and close. Nah, yang jadi masalah nanti adalah kalau dicek kembali, ini passwordnya belum di-encrypt. Oh, sudah di-encrypt, sorry, sudah di-encrypt. Yang jadi masalah adalah kalau datanya sudah ada dan dipaksa insert, ini pasti jadi masalah ya. Makanya kita harus cek dulu, jangan langsung disuruh insert. Cek dulu. Jadi harusnya kita coba ke bagian mobile model ya. Kita akan coba lakukan pengecekan di sini. Atau saya buat function dulu. Function namanya adalah is user exist. Apakah user ini sudah exist, sudah ada? Oke. Yang dilempar adalah username aja cukup ya, karena ngecek username. Kemudian perintahnya ya sama sih ya. Kita akan coba select count from user, dimana where username sama dengan tanda tanya. Berarti yang dilempar hanya satu aja, yaitu username. Return result array ini saya ganti jadi return atau mungkin saya coba buat metodenya jangan is user exist, atau saya kasih aja get single user ya, ambil single user maksudnya. Saya akan coba berikan berikan contoh lain ya. Saya nggak pakai user exist, saya pakai get single user, mau ambil data berdasarkan username. Saya pakai pendekatan yang lain biar bisa kalian gunakan nanti. Sini select count, bisa kita sambil select bintang aja, ambil semua data yang berhubungan ketika username-nya sama. Oke, yang akan saya return adalah bukan list array tapi row array. Artinya barisnya saja yang saya akan return, tidak bentuk list ya, tapi bentuk row array aja. Oke, kalau sudah saya langsung pilih save and close. Selanjutnya saya balik lagi ke mobile control, tadi namanya get single user ya. Oke, saya copy dulu. Kemudian di bagian controller, di mobile control ini sebelum diregister saya akan cek dulu di sini. Nah, di sini ya. Ketika key-nya sudah benar, maka saya akan cek di mobile controlnya. Di situ saya akan coba tambahkan mungkin saya buat saja di sini if atau saya buat saja di sini username exist ya, sama dengan this. Kemudian this mobile model
kemudian namanya tadi adalah get single user. Get single usernya tadi adalah username ya. Oke, selanjutnya saya tinggal buat if count username exist lebih dari 0, kalau memang ada maksudnya. Kalau memang ada, maka baru lakukan perintah ini if di dalamnya. Kalau memang ada. Nah begini, kalau tidak ada, maksudnya kalau lebih dari 0 ini ada, kalau sudah ada berarti tidak boleh ya. Berarti harusnya di sini. Kalau sudah ada, berarti nggak boleh insert. Kalau belum ada, insert. Nah, di sini saya akan coba beri juga status di sini. Statusnya adalah false, gagal, nggak bisa di insert. Atau saya buat user already exist. User already exist ya. Oke. Kemudian saya pilih save and close. Oke, jadi sampai di sini web service untuk login sama registernya sudah selesai ya. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Android Studio. Ya, ini sudah selesai semua. Oke, saya coba cek lagi mobile controlnya untuk memastikan ya apakah sudah benar. Jadi key-nya nanti saya buat namanya adalah di rumah aja. Selanjutnya, ini saya kurang underscore-nya 2 kali ya. Ini underscore 2 kali, ini underscore-nya 2 kali. Saya save and close. Oke, kemudian saya cek lagi di mobile view apakah ada yang ketinggalan. Saya cek view data. Udah benar. Kemudian saya coba cek view no data. View no data. View no data ini, saya lupa tadi ada responnya dulu. Kita harus buat array-nya dulu. Respon sama dengan array. Dan ini juga sama. Ini juga sama ya, respon array. Oke, saya save and close. Oke, kita ke bagian controller. Kita akan cek di mobile control ya. Memastikan dulu. Karena tadi view no data yang kita ubah ada variable message ya, jadi di sini kita harus ubah juga. Kita harus modifikasi lagi. Ada status message ya, pesan sama dengan pesannya apa? Kalau tadi kan namanya ini user already exist. Kira-kira apa ini pesannya? Ini berarti berhasil ya, login berhasil. Berarti mungkin sukses ya, saya buat login sukses. Dan dengan ini saya buat pesannya adalah login fail, gagal ya. Kemudian yang ini pesannya saya buat invalid key karena salah keynya. Save and close. Oke, sampai di sini udah beres semua. Sekarang kita cek pakai browser aja. Jadi saya buat bisa ditunggu webhost.app.com. Kita akan cek web service-nya ada yang error atau enggak. Kita mulai di sini. Tadi saya buat tulis aja. Kemudian saya buat index.php /mobile control /login user. Saya enter. Oke, ini udah berhasil jadi JSON. Karena key-nya saya nggak post, maka jadi dibuat invalid key. Kemudian coba cek
tadi saya buat register user, cek juga. Oke, JSON-nya juga sudah keluar ya, tapi masalahnya ini adalah invalid key. Untuk tampilan seperti ini saya menggunakan JSON Viewer extension Chrome ya, JSON Viewer. Oke, kita akan coba cek ke bagian database di sini. Saya akan coba cek di users. Oke, ini masih kosong. Saya akan coba pakai Postman untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Kita tadi ada login user sama register user, nama functionnya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah nama function pada controllernya. Jadi si Android nanti akan mengakses nama function controllernya, bukan nama model, bukan nama view, tapi nama controllernya. Oke, saya akan coba tes. Saya buat satu URL ya. Saya akan copy di sini. Pertama adalah saya akan coba register. Perhatikan di sini alamat websitenya, kemudian tulis saja /index.php, kemudian nama kelas controllernya adalah mobile control, kemudian nama functionnya register user, huruf besar, huruf kecilnya pengaruh. Kemudian di sini saya pilih body, kemudian saya pilih www.form URL encoded, kemudian key, jadi ada key, parameternya ada key. Yang bisa cek di sini. Untuk yang register dulu, register ini ada apa aja? Ada key, lihat yang ini ya, bukan yang ini, tapi lihat yang ini, key, username, password. Ada 3 yang di post, key, username, sama password. 3 ya. Key-nya harus sesuai nih, misalnya kita buat sembarangan dulu 123, username-nya 123, password 123. Oke, begitu saya send. Oke, sukses 0. Pesannya invalid key, gagal ya. Cek di database. Jadi saya close ini, cek database apakah terinsert? Tidak ya, tidak. Oke. Sekarang kita buat di rumah aja. Kita buat key yang benar. Username-nya saya buat begini ya. Username-nya adalah npm ya. npm-nya adalah misalnya npm. Contoh aja 2009-25-000-1 10 digit yang penting ya. Passwordnya misalnya saya buat 123456. Kemudian saya send ke invalid key juga. Oke, kita coba cek kembali di bagian mobile control. Di sini mobile controlnya ini pastikan username access-nya ini karena pengembaliannya adalah row array, maka tidak menggunakan count. Sebelumnya ini tadi saya menggunakan count ya, count lebih besar dari 0. Karena ini bentuknya row array, maka nggak perlu pakai count, langsung aja. Kalau memang nilainya ada, maka nilainya adalah true, kalau tidak ada maka false ya. Oke, jadi saya buat begini saja, tidak menggunakan count. Kemudian jangan lupa save and close. Selanjutnya di bagian application, kemudian di bagian config, kemudian di bagian database. Di bagian database ini restriction-nya dibuat true ya. Sebelumnya ini adalah false. Restriction-nya dibuat true. Kemudian save and close. Selanjutnya kita akan coba tes di sini. Saya pakai Postman. Di sini tipenya bukan get tapi tipenya adalah post. Key-nya di rumah aja, username-nya 2009-2501, passwordnya 1-6. Kemudian kita akan cek di sini di bagian PHP admin. Kita akan refresh. Di sini masih kosong. Kemudian saya kirim post dengan 3 variabel ini.
Oke, ini hasil JSON-nya adalah success 1, user success. Kita akan browse cek. Oke, data masuk ya. Datanya masuk. Maksudnya udah di SHA-1, udah di encrypt. Saya coba lagi dengan username yang berbeda. Saya send lagi. Insert sukses 1. Saya coba refresh, browse lagi. Saya klik browse, oke. Datanya masuk. Selanjutnya saya akan coba tes login user. Key-nya saya coba tes 2009-2021. Passwordnya saya salahkan. Saya coba send. Oke, login fail. Maksudnya tadi 1 sampai 6. Send. Login sukses. Suksesnya 1. Sekarang saya coba login pakai yang username yang kedua. Passwordnya saya salahkan. Saya kirim sukses 0, login fail. Tadi passwordnya tadi 456789. Saya kirim send. Login sukses. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat login user dan register user ya. Toolsnya saya menggunakan Postman untuk mengecek apakah hasil JSON-nya sudah sesuai atau belum. Setelah ini kita langsung lanjut ke bagian Android-nya. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjut untuk bagian keduanya. Oke, terima kasih.